Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca cuitan saya, Awali Rizky, di platform X atau Twitter, kali ini membacakan 3 cuitan yang sebetulnya sudah relatif lama, sekitar 2 minggu yang lalu, tetapi sangat relevan sehingga saya perlu bacakan dan sedikit komentari. 3 cuitan. Yang pertama, cuitan saya menampilkan data produksi dan impor beras ya. Jadi di grafik itu ada data dari tahun 2018 sampai 2024. Mengapa? Karena perhitungan 2018 itulah pakai metode perhitungan padi yang baru, lalu konversi dari padi ke beras, sehingga ini angka yang kalau disambung ke tahun lebih belakang itu beda metode. Nah, kebetulan juga ada informasi dari BPS tentang impornya. Nah, di situ yang biru menunjukkan tingkat produksi beras selama setahun dalam juta ton, di kanan skalanya, sehingga di situ pada tahun 2025 yang sedang berjalan ini nanti, jadi di grafik nggak ada, di grafik itu hanya sampai 2024. Tetapi dari publikasi BPS disebut bahwa nanti akan bisa 31,6 juta ton selama setahun ini. Kira-kira begitulah kisarannya, karena proyeksinya setengah tahun, lalu saya menghitung dari itu kira-kira 31,6 juta ton. Nah, sementara pemerintah mengatakan ada tekad untuk tidak ngimpor beras lagi, kan begitu. Nah, kebutuhan 31,6 juta ton itu hampir setara dengan kebutuhan konsumsi saja sebenarnya. Tetapi apakah pemerintah bisa tidak impor tahun 2022? Bisa, jawabannya. Mengapa? Atas data sebelumnya. Nanti itu lihat yang biru, data yang sudah final ya. Kalau tadi yang 2020 yang tidak saya cantumkan di grafik itu ramalan. Perakiraan saya berdasarkan data BPS 6 bulan. 3 bulan ramalan BPS, 6 bulan didapat data, lalu saya buat setahun. Nah, kalau tahun kemarin 2024 itu sebenarnya produksi hanya 30,62 juta ton. Jadi memang tahun ini naik ya, sebagaimana banyak diberitakan. Cuma di tahun 2023 itu 31,10. Di tahun 2022 31,54. Jadi 31,6 itu bukanlah lonjakan, melonjak dari 2024. Dan sedikit naik dari 2023. Tetapi dibandingkan tahun-tahun yang lampau itu sebenarnya produksi biasa saja. Nah, konsumsi pun beras, khusus beras memang mengalami sedikit peningkatan, tapi tidak signifikan. Memang penduduk bertambah, tapi kelihatannya konversi orang untuk tidak mengurangi beras juga terjadi ya, terutama pada kelas menengah. Nah, pada saat bersamaan ada data impor. Nah, impornya juga di masa-masa lampau itu landai saja. Ya, kurang lebih setengah juta ton, kurang sedikit ya, 400.000 ton. Tetapi di 2023, pada saat produksi hanya turun sedikit, tapi impornya naik 6 kali lipat ya, menjadi 3 juta ton. Dari sebelumnya hanya 400.000, ya, lebih dari 3 kali lipat kan. Dan di 2024 itu mencapai 4,5 juta ton impornya. Tentu di sini bisa macam-macam analisis ya, ada yang mengkaitkan dengan tahun politik, tapi faktanya datanya begitu, saya tidak ingin mengaitkan dulu. Nah, wajar kan dengan impor 2023 lalu 2024, meskipun yang impor 2023 itu sudah tentu terkonsumsi sudah ya, tapi ini kan cara melihat persediaannya kan dia geser gitu, berarti kan stok masih ada di akhir 2024 tadi. Nah, ditambah produksi 2025 ini diduga akan lebih dari 2024. Anggap saja produksi ini persis sama dengan kebutuhan atau sedikit di atas kebutuhan, berarti kan stok banyak. Untuk 2025 aman. Tapi pertanyaannya untuk tahun-tahun mendatang, 2026, 2027, apalagi dengan isu swasembada pangan, jika produksi hanya di kisaran 32 juta ton, itu butuh impor. Sekalipun konsumsi juga di kisaran yang sama, kan produksi itu terkait dengan wilayah, dengan ketersediaan antara waktu. Impor kan beralasan itu kadang bukan total produksi dikurangi total konsumsi saja, tapi soal ketersediaan di berbagai tempat dan pada waktu tertentu, bukan panen misalnya itu. Nah, maka dari grafik ini pesannya sederhana buat saya.
glorifikasi tidak impor 2025 itu sebetulnya tidak diperlukan. Karena memang stoknya banyak. Yang penting dibuktikan oleh pemerintah, mudah-mudahan bisa kita dorong ya, bahwa di tahun 2026 dan seterusnya produksilah yang meningkat. Itu cuitan pertama. Cuitan kedua adalah jagung. Sama, jagung juga opininya, meskipun jagung dikatakan tetap impor ya karena kebutuhan jagung industri. Tetapi ada kesan mau mengendalikan, mengurangi impor. Nah, tadi saya sudah katakan ada juga proyeksi, jadi sudah 3 bulan data sementara, lalu 3 bulan ramalan, 6 bulan, maka kita bisa buat perakiraan setahun 2025 itu kira-kira 16-17 juta ton aja. Sama dengan beras. Jagung di 2025 produksinya di atas tahun 2024. Nah, tetapi kalau ditarik ke tahun 2022 ini juga tidak melonjak gitu ya, naik tapi tidak melonjak. Bedakan ya naik alamiah dengan lonjakan yang membuat kita overproduksi. Ya, sehingga kan ada berita-berita itu padi jagung berlimpah. Ya bahkan netizen saya ada yang menuduh saya ini tidak berdasar data di tempat dia sampai melimpah-limpah ya. Beliau lupa ya. Ya mungkin di daerah dia melimpah. Ini dia bicara Indonesia, bukan bicara satu tempat sentra produksi padi atau jagung ya. Kita bicara keseluruhan. Ingat kasus susu. Susu itu sempat terjadi pembuangan susu di satu wilayah karena soal cara tata niaganya. Tapi bukan berarti produksi susu melimpah se-Indonesia. Kira-kira gitu. Sama dengan jagung. Nah faktanya produksi jagung itu ya di kisaran 15 sampai 16 pernah 17, hampir 16,5 juta ton, dan tahun ini mungkin begitu ya 16,5 atau 17 juta ton. Tetapi pada saat bersamaan kita tetap impornya terus naik ya, karena kebutuhan jagung memang meningkat. Karena ada jagung untuk industri ya, berbagai diolah makanan juga. Tahun 2024 kita 1,5 juta ton, tahun 2023 1,35 juta ton. Jadi nyaris mustahil menyetop impor kalau kenaikan produksi jagung kita ya seperti grafik ini saja. Nah kecuali ada lompatan. Jadi tidak hanya beras ya, jagung juga. Nah yang ketiga agak lebih sedikit krusial lagi, itu kedelai. Nah kedelai ini memang agak jarang pemerintah bicara ini karena ini faktanya agak ya sulit untuk dikatakan tidak buruk ya. Nah, tahun 2024 meskipun dia angka sementara, dan itu bukan saya, perakiraan Bappenas ya, Badan Pangan Nasional, itu memproyeksikan tahun 2024 ini, proyeksi ini dilakukan di akhir tahun 2024 ya, jadi belum ada data fixnya, itu 176,72 ribu ton. Ya didorong-dorong 200 ribu lah kalau misalnya lebih dari dugaan. Ya. Perhatikan itu adalah kalau 176,72 ribu ton itu 177 ton, 177 ribu ton kita bulatkan. Itu adalah produksi terendah sepanjang sejarah produksi kedelai Indonesia. Nah, pada saat bersamaan impornya terus meningkat. Kita impor 2,5 juta ton. Jauh banget ya. Kita umpama saja kita tahun kemarin 2023, tahun 2023 itu mencapai 350 ribu ton kita produksi. Tapi impornya 2,27 juta ton. Jadi dalam hal kedelai ini memang luar biasa ya. Dan sudah ada berita-berita tentang kemungkinan harga kedelai naik akibat macam-macam hal ya. Karena kita banyak mengimpor dari Amerika juga. Nah, tapi intinya ke depan ini kedelai juga harus dipikirkan oleh pemerintah. Bukan berarti kita tidak harus impor ya, tetapi apakah kita mau impor sedemikian besarnya, ataukah ada upaya meningkatkan produksi agar impornya bisa lebih terkendali. Karena kedelai ini banyak ya, tahu, tempe, kecap kan, dan itu semua bisa dikatakan makanan utama ya buat rakyat Indonesia. Nah demikian cuitan saya. 3 cuitan ini kurang lebih ingin mengatakan sebaiknya komunikasi pemerintah soal ekspor ini lebih berhati-hatilah, lebih melihat fakta di lapangan, begitu juga harus berproyeksi jangka menengah lah, kalaupun nggak jangka panjang. Jangan urusan setahun karena banyak stok, maka kita tidak impor, tapi narasinya seolah-olah kita nggak akan impor lagi, itu kan rawan. Impor tidaklah sesuatu yang diharamkan ya dalam ekonomi, tapi bagaimana impor yang bisa menguntungkan rakyat keseluruhan dan juga tetap bisa
membuat petani-petani yang terkait dengan komoditas impor itu juga tetap bisa survive. Itulah tugas pemerintah, menjaga keseimbangan begitu. Mudah-mudahan ke depannya kondisi pangan kita ini tetap membaik.